Baik, sekarang kita akan melakukan pembahasan akan soal konvolusi terlebih dahulu, baru nanti akan dibuktikan melalui bahasa pemrograman Python. Pertama-tama saya sudah mengerjakan soal ini dan saya tampilkan di layar yang sedang Anda lihat saat ini juga. Bisa dilihat bahwa terdapat dua buah sinyal, yaitu xt dan juga yt. Sinyal xt ini berbentuk layaknya dua segitiga, sementara yt berbentuk layaknya dua persegi panjang. Dan bisa dilihat dari sumbu X-nya pada XT, XT aktif dari durasi waktu 0 sampai 2 second. Nah, meskipun XT ini berbentuk seperti dua segitiga, secara matematis dalam konvolusi ini XT berbentuk lebih seperti garis diagonal itu saja. Dan akibatnya nilai XT itu mirip dengan nilai persamaan garis linear, yaitu Y sama dengan MX ditambah B. Dan karena itu kita perlu mencari nilai M dulu. M itu adalah gradien. Dan rumus gradien seperti yang kita ketahui adalah Y2 dikurangin Y1 dibagi X2 dikurangin X1. Dan bisa kita lihat Y2 adalah titik akhir dari sinyal pada sumbu Y. Dan X2 adalah titik akhir pada sinyal pada sumbu X. Sementara Y1 adalah titik awal sinyal pada sumbu Y dan X1 adalah titik awal X pada sumbu X. Dan nilainya adalah 1 dikurangi negatif 1 dibagi 2 dikurangi 0. Sehingga gradien dari xt adalah 1. Kemudian kita bisa masukkan dan kita masih harus mencari nilai B. Kita tidak asal bisa memasukkan nilai B, kita harus mensubstitusikan xt terlebih dahulu. Dan kita bisa melakukan dengan salah satu poin yaitu pada titik awal atau titik akhir. Titik awalnya adalah xt sama dengan min 1 dengan x sama dengan 0, sementara titik akhirnya adalah xt sama dengan 1 dengan t sama dengan 2. Nah, kebetulan saya memilih yang pertama saja. Kita substitusikan xt sama dengan min 1, lalu m sama dengan 1, dan t sama dengan 0. Dan hasilnya adalah b sama dengan min 1. Sehingga kita bisa langsung mencari nilai xt adalah 1t ditambah min 1 atau t min 1. Kita bisa memasukkannya dalam bentuk piecewise function, yaitu xt tanda kur awal t-1 pada durasi waktu 0 sampai 2 second, lalu xt bernilai 0 pada waktu lainnya. Nah, yt ini lebih sederhana daripada xt karena yt adalah bentuk persegi panjang, sehingga yt langsung memiliki nilai 1 apabila waktu durasinya dari 0 sampai 2 second, dan yt langsung memiliki nilai 2 apabila durasinya pada 2 sampai 4 second. Nilai yt juga 0 pada titik lainnya. Nah, yang menjadi sedikit rumit, pertama-tama kita harus menyesuaikan yt dengan time range yang nanti akan digunakan. Jadi, pertama-tama untuk konvolusi kontinu atau konvolusi yang menggunakan waktu asli, menggunakan second, label t pada xt diubah menjadi tau, sementara pada konvolusi diskrit, waktu t diubah menjadi n. Dan ya, karena itu bisa dilihat x tau sama dengan kur awal tau min 1 pada durasi 0 sampai 2 second dan 0 pada durasi lainnya. Sementara itu label t tidak diubah menjadi tau saja. Label t diubah menjadi t min tau. Jadi bisa dilihat pada gambar yang saya tampilkan. Nilai y tau adalah 1 pada durasi t min tau di antara 0 sampai 2 second. Dan nilai y tau adalah 2 pada durasi waktu t min tau di antara 2 sampai 4 second. Dan nilai y tau adalah 0 pada titik lainnya. Nah, untuk bisa memperjelas nilai y tau pada durasi waktunya, kita perlu mengubah t min tau menjadi tau saja, agar nilai y tau bisa digunakan sebagai range dari integrasi nanti. Integrasi kan ada awal sampai akhir ya. Nanti kita perlu mengubah t min tau menjadi tau saja, agar bisa dimasukkan menjadi bagian dari integrasinya. Nah, cara kita melakukannya, kita bisa melihat bahwa ada dua persamaan pada y tau, yaitu 1 dan 2. Dan 1 itu adalah 0 lebih kecil sama dengan t min tau lebih kecil sama dengan 2, dan 2 adalah 2 lebih kecil sama dengan t min tau lebih kecil sama dengan 4. Kita bisa lihat pada yang ada angka Romawi 1, itu ada 0 lebih kecil sama dengan t min tau lebih kecil sama dengan 2. Kita menambahkan semua ruas dengan tau, agar tau di tengah-tengah bisa menghilang. Jadinya 0 plus tau lebih kecil sama dengan t, lebih kecil sama dengan 2 plus tau. Kita bisa membagi ini menjadi dua ruas, dua sisi. Pada ruas yang kiri, yaitu dengan t dan tau, kiri dan tengah, langsung aja kita masukkan kalau t ini lebih kecil sama dengan t. Sementara pada ruas kanan, ini adalah t lebih kecil sama dengan 2 plus tau. Kita melakukan perhitungan aljabar agar
menukar itu menjadi T-2 lebih kecil sama dengan tau. Nah, akhirnya kita menggabungkan kedua yang sudah saya temukan tadi di ruas kiri dan juga ruas kanan menjadi T-2 lebih kecil sama dengan tau lebih kecil sama dengan T. Nah, ini juga dilakukan pada persamaan yang kedua dengan 2 lebih kecil sama dengan T min tau lebih kecil sama dengan 4. Jadi 2 ditambahkan dengan tau lalu lebih kecil sama dengan T yang juga ditambahkan dengan tau sehingga hasilnya menjadi 0. Dan lebih kecil sama dengan 4 ditambahkan juga dengan tau. Lalu kita bagi lagi menjadi ruas kiri dan ruas kanan. Pada ruas kiri tau lebih kecil sama dengan T-2. Dan kita bisa lihat bahwa kita langsung aja menukar ya. Dalam gambar ini saya langsung menukar ya agar lebih ringkas sedikit. Dan pada kanan juga sama. Angka 4 dari ruas paling kanan langsung ditukar menjadi ruas tengah. Kita menggabungkan keduanya, kita mendapatkan T-4 lebih kecil sama dengan tau lebih kecil sama dengan T-2. Nah, akhirnya kita bisa menemukan piecewise function yang baru sesuai yang saya tampilkan di gambar ini. Setelah kita melakukan itu semua, setelah kita mencari piecewise function dari nilai x tau dan juga y tau, kita bisa mencari namanya time region atau batas waktu yang bisa digunakan untuk mencari hitungan kalkulasi integral yang berbeda-beda. Caranya yaitu dengan mensubstitusikan t satu per satu ke yt, yaitu YT ini memiliki durasi dari 0 sampai 4 second. Nah, karena itu kita menulisnya dengan T-4, T. Atau kita bisa lihat pada piecewise function yang baru kita temukan tadi. Kalau T ini sebenarnya dari T, lalu T-2, lalu T-4. Dan yang paling bawah adalah T, yang paling rendah. Nah, karena itu kita menuliskannya dari paling tinggi ke paling rendah. Itu T dengan T-4. Paling rendah T, paling tingginya T-4. Singkatnya itu alasan kita perlu mensubstitusikan nilai 1 per 1 ke persamaan T-4 dan T. Nah, lalu kita akan membandingkan hasil itu dengan X tau sama dengan 0,2. Karena dalam konvolusi, Y tau ini seperti diteroboskan ke dalam X tau. Jadi kayak X tau diem, Y tau kayak nerobosin melewati X tau. Nah, kita juga menentukan kapan ini melakukan overlap dan kapan juga mulai berpisah gitu. Jadi pertama-tama kita membatasi dulu nilai T ya. Jangan kita kebanyakan masukkan nilai T. Kita kalau tidak melakukan ini kita akan agak bingung, mungkin bisa masukkan dari negatif 20 sampai positif 20. Itu kan sangat pusing mungkin ya. Jadi kita cukup melakukannya dengan cara menjumlahkan XT1 dan YT1, berarti yang paling rendah tadi di awal, range paling rendah, dengan XT2 tambah YT2, jadi range paling tinggi. Jadinya 0 tambah 0 dengan 2 tambah 4, jadinya 0 dengan 6. Dengan begitu kita hanya perlu mensubstitusikan T sama dengan 0, T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ke YT min tau, ke T-4 dan T untuk mencarikan apakah mereka overlap dengan nilai XT. Jadi bisa dilihat pada tabel di halaman berikutnya. T-nya ketika kita masukkan angka 0, maka dia melakukan overlap tetapi baru masuk itu. Baru masuk dan belum sepenuhnya memenuhi 0,2. Dia baru di 0,4 dan 0, jadi baru masuk di 0. Kemudian ketika T nilai 1, maka YT min tau ini bernilai min 3,1, sehingga dia sudah lebih dalam masuknya. Dia sudah lebih dalam tapi belum memenuhi seluruh XT. Karena XT ini kan 0 sampai 2, sementara YT min tau ini baru min 3 sampai 1. Dia sudah masuki setengah dari XT. Kemudian ketika dia mencapai 2, dia sudah memenuhi seluruh XT. Dia sudah memenuhi seluruh XT dan XT ini sudah dipenuhi oleh YT min tau. Dan akibatnya kita bisa tulis kalau dia sudah masuk dan juga sudah overlap. Ini adalah menjadi batas time region yang pertama dan kedua. Batas region time pertama yaitu dari 0 second sampai titik ini, dan batas time region yang kedua dari titik ini sampai nanti ya kita bisa lihat. Lalu kita masukkan T sama dengan 3 dan kita mendapatkan 3 min 4 sama dengan min 1 dan 3 T. Dan itu sudah overlap sama seperti tahap sebelumnya, tidak ada yang berubah, tidak ada perubahan status, tidak mulai keluar ataupun tidak mulai masuk lagi atau bagaimana begitu. Dan kita lihat pada T sama dengan 4 sama juga, tidak berubah juga. Tetapi T sama dengan 5, kita melihat kalau sudah melewati 0, sudah sampai 1,5. Dan itu artinya di T sama dengan 4 tadi kita sudah mulai keluar. Dan itu akan menjadi pembatas time region yang kedua.
yaitu di antara time region kedua dengan time region ketiga. Jadi dengan begitu sejauh ini sudah ada 3 time region, yaitu dari 0 sampai 2 second, lalu 2 second sampai 4 second, dan yang terakhir 4 second sampai berapa? Kita lihat lanjutannya. T sama dengan 5, maka dia sudah mulai keluar lagi, semakin keluar, dan tadi seperti saya sudah bilang. Lalu T sama dengan 6, dia semakin keluar lagi, dan dia sudah kayak betul-betul keluar, karena awal masuk dari T-4 ini sudah di titik 2. Dan ketika kita masukkan angka 7, maka dia sudah sepenuhnya keluar dari XT. Sehingga bisa dibilang kalau time region ketiga, yaitu dari T sama dengan 4 sampai T sama dengan 6. Jadi sejauh ini kita mendapatkan 3 time region, yaitu pada 0 sampai 2 second, 2 sampai 4 second, dan 4 sampai 6 second. Baik, jadi pada bagian ini kita akan menentukan batas bawah dan batas atas dari setiap time region. Dan kita semua ketahui kalau rumus konvolusi itu melibatkan sebuah integral. Dan integral ini ada batas bawah dan batas atas, ada sebuah range. Dan batas bawah dan batas atas ini tidak bisa asal kita masukkan angka, karena ini cukup ada langkahnya juga. Nah baik, sekarang kita akan coba pada region pertama, yaitu dari 0 sampai 2 second. Nah, rumus mencari nilai batas bawah dan juga batas atas melibatkan irisan antara y tau dengan x tau. Dan seperti yang kita ketahui, y tau memiliki dua rumus, yaitu T-2, T dan T-4, T-2. Jadi kita harus mencoba keduanya pada setiap time region. Dan jadi kita melakukan 6 kali irisan, 2 kali pada time region pertama, 2 kali pada time region kedua, dan pada time region ketiga. Karena itu Anda bisa lihat ada sebuah simbol Romawi 1. Ini menunjukkan bahwa kita menggunakan rumus y tau yang pertama, yaitu T-2 dengan T, beririskan dengan 0 dan 2. Dan kita memilih angka berapapun di time region 1. Dalam hal ini saya memilih angka 1. Jadinya 1 dikurangi 2, hasilnya adalah min 1, dan T adalah 1. Dan kita bisa melihat kalau yang beririsan adalah 0 dengan T. 0 dengan T, dan dalam kata lain yang beririsan adalah dari 0 sampai T sama dengan 0. Nah, kita bisa melihat kalau min 1 dari Y tau ini di luar 0 dari X tau. Dan selain itu juga, angka 2 dari X tau ini juga di luar dari 1 di Y tau. Dan karena itu mereka berdua di luar dari range yang overlap. Dan yang overlap itu hanyalah min 1 dan 0, atau T-2 dan 0. Dan kita bisa pahami kalau min 1 itu di luar dari overlapnya, dan juga 2 itu juga di luar dari overlapnya. Karena min 1 tidak berada di YT, karena min 1 itu di luar XT dan 2 itu di luar YT. Dan kita bisa menuliskan rumus konvolusinya sebagai integrasi dari ruas bawahnya 0 sampai ruas atasnya T, X tau, YT min tau, D tau. Nah, itu adalah rumus pertama dari Y tau pada region pertama. Sekarang kita akan menggunakan rumus Y tau yang kedua pada region pertama juga. Jadi sama seperti sebelumnya, kita memilih angka dari 0 sampai 2, dalam hal ini saya memilih angka 1, dan kita masukkan rumus T-4 dengan T-2. Jadinya 1 dikurangi 4 adalah min 3, dan 1 dikurangi 2 adalah min 1. Beririskan dengan 0 dan 2. Dan tidak ada yang overlap sama sekali, karena angka min 1 itu pun masih belum menyentuh angka 0. Dan apalagi angka 2 dan min 3, mereka lebih berjauhan lagi. Sehingga overlap pada region pertama, pada Y tau yang kedua ini nilainya 0. Jadi rumus konvolusi pada region pertama akhirnya adalah integrasi dari 0 sampai T, X tau, YT min tau, D tau tambah 0. 0 itu dari yang rumus kedua ini tidak ada overlap ya. Sekarang kita akan melakukan region yang kedua, yaitu dari 2 second sampai 4 second. Dan kita bisa memilih angka berapapun dari 2 sampai 4, kita memilih angka 3. Dan jadinya rumusnya adalah Y tau beririskan dengan X tau. T min 2 dengan T, lalu saya masukkan angka 3, jadi 3 kurangi 2 itu hasilnya 1, dan jadi 1 dan 3 itu beririskan dengan 0 dan 2. Jadinya terdapat sebuah overlap antara 1 sampai 2. Karena 0 dari X tau ini terlalu rendah bagi Y tau maksud saya, dan angka 3 ini terlalu tinggi bagi X tau. Nah, akibatnya kita bisa masukkan dalam rumus integrasinya range dari T-2 sampai 2. Kemudian pada Y tau dengan X tau yang kedua, dengan T-4 dan T-2, terdapat overlap juga.
Jadi sebelumnya tidak ada overlap pada y tau yang kedua, sekarang kita ada overlap dengan y tau yang pertama dan y tau yang kedua. Dan overlap ini terjadi dari titik 0 sampai t-2. Jadi kita bisa masukkan ke dalam integralnya, dan bentuk akhir konvolusi dari region kedua adalah integral dari t-2 sampai 2 x tau yt min tau d tau ditambah dengan integral juga dari 0 sampai t-2. Ini adalah overlap pada rumus y tau yang kedua tadi kita bahas, x tau yt min tau d tau. Dan kita melakukannya pada region yang ketiga, yang terakhir. Pertama kita menggunakan region yang pertama. Kita menggunakan region yang pertama dengan t-2 dan t, dan kita menemukan tidak ada overlap. Angka 3 terlalu tinggi buat 2 bagi angka 3 pada y tau melebihi angka 2 pada x tau, sehingga tidak ada overlap. Dan kita masukkan angka 3 pada rumus y tau yang kedua, itu dengan t-4 dan t-2, dan kita mendapatkan bahwa terdapat sebuah overlap pada t-4 sampai 2. Dan kembali lagi t yang kita gunakan adalah 5. Jadi rumus x konvolusi y pada region ketiga adalah 0 karena tadi tidak ada overlap, ditambah integral dengan batas bawah t-4 sampai 2 dari x tau dikalikan dengan y t min tau d tau. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah langsung menghitung integralnya sampai akhir. Dan kita mensubstitusikan x tau dengan t-1. Lalu kita mensubstitusikan juga y tau dengan nilai 1 dan 2. Nilai 1 kita substitusikan pada bagian integral yang melibatkan t-2 dan t. Sementara nilai 2 kita substitusikan pada integral yang melibatkan t-4 dan t-2. Baik, yang pertama ini pada region pertama karena hanya melibatkan t-2 dan t, jadi kita hanya mensubstitusikan yt sama dengan 1. Jadi integral dari 0 sampai t, t-1 dengan 1. Hasilnya bisa kita lihat di bawah ini saya memisahkan keduanya. Ini adalah integral biasa ya, mungkin diajarkan dari SMA. Saya bisa menjelaskannya singkat. Jadi integral dari xn dx sama dengan x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 ditambahkan dengan c konstan. C ini bisa tidak begitu berpengaruh ya, dan tidak begitu relevan dalam konvolusi ini juga ya. Dan bisa kita lihat kalau t kuadrat dibagi 2 dan x yang kedua ini adalah 1 dikalikan dengan tau pangkat 0, n itu 0 tambah 1 dibagi 0 tambah 1, dan hasilnya adalah tau biasa, tau kali 1 dibagi 1 tuh aja. Jadi kita bisa melihat juga ada batas integral dari 0 sampai t. Jadi kita mengkalikan nilai yang di atas dengan yang di dalam integral, lalu dikurangin yang nilai di bawah dengan yang ada di dalam integral. Jadi kita menukar tau dengan t kuadrat dikurangin t dibagi 2 dikurangin 0 kuadrat dibagi 2 dikurangin 0. Jadi hasilnya adalah t kuadrat dibagi 2 dikurangin t. Itu adalah nilai akhir dari konvolusi pada region pertama. Sekarang kita akan menghitung nilai konvolusi pada region kedua. Bisa kita lihat kalau kembali lagi tadi saya bilang ada dua rumus integral, dan mungkin bisa dilihat saja ini hitungannya seperti biasa. Pada tahap pertama, karena yt min tau ini yang terlibat adalah t-2 dengan t, maka kita substitusikan dengan angka 1. Sementara pada integral kedua, karena yang terlibat tadi adalah t-4 dengan t-2, maka kita substitusikan dengan angka 2. Dan 2 adalah konstan, jadi dia langsung dikeluarkan dari integral, dan nanti hasil akhir dari integral akan dikalikan dengan 2. Hasil integralnya sama seperti langkah sebelumnya, yang berbeda hanyalah batas bawah dan batas atas integralnya. Dan kembali lagi seperti yang saya bilang, dikalikan. Bila dikalikan dengan batas atasnya yaitu 2, maka hasilnya adalah 0. Lalu kita bisa melihat pada sisi kiri dan sisi kanan, jadi saya memisahkannya untuk lebih mudah perhitungannya. Kalau tidak akan terlalu panjang. Dan ya, sisi kirinya saya mendapat negatif setengah t kuadrat tambah 3t min 4. Kembali lagi rumus integral adalah sisi atas dikurangin sisi bawah, jadi 0 dikurangin sisi bawah, dan sisi bawah ini semuanya dalam kurungin. Jadi 0 kurangin setengah t kuadrat, lalu dikurangin negatif 3t, dan itu jadinya positif gitu.
Dan awalnya ketika saya melakukan ini saya malah terobos langsung gitu. Jadi saya tidak mengubah min 3T. Jadi jawaban saya salah, saya harus mengulanginya dan memperbaikinya. Dan kita gabungkan dengan sisi kanan, langsung ditambahkan saja, tidak perlu dikurangi sebagainya, langsung tambahkan saja. Hasilnya adalah setengah T kuadrat dikurangi 3T tambah 4. Nah sekarang adalah kalkulasi terakhir pada region ketiga, yaitu dari T sama dengan 4 sampai T sama dengan 6. Dan kita menggunakan prinsip yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini kita tidak lagi menggunakan T-2, melainkan kita menggunakan T-4. Dan hasil perkaliannya itu menjadi lebih tinggi, persamaan kuadratnya menjadi setengah T kuadrat dikurangi 4T ditambah 8, lalu nanti dikurangi dengan T dan ditambahkan dengan 4, dan hasilnya adalah min T kuadrat ditambah 10T dikurangi 24. Dan jadi kita bisa menemukan piecewise function dari ketiga persamaan ini, ketiga region ini. Pada region pertama, hasil konvolusinya adalah setengah T kuadrat dikurangi T. Pada region kedua, hasil konvolusinya adalah setengah T kuadrat dikurangi 3T ditambah 4. Dan pada region ketiga, hasil konvolusinya adalah min T kuadrat ditambah 10T dikurangi 24. Dan nilainya adalah 0 pada titik lainnya. Nah, langkah terakhir adalah langkah yang paling menyenangkan menurut saya, langkah yang paling bahagia karena kita sudah selesai, adalah dengan mensubstitusikan nilai T dari 0 sampai 6 dengan xt1 ditambah yt1, xt2 tambah yt2. Jadinya kita mendapatkan 0 dan 6. Jadi kita hitung dari T0 sampai 6. Dan seperti yang bisa dilihat di gambar ini, kita mendapatkan nilai 0 pada T sama dengan 0, negatif 0,5 pada T sama dengan 1, 0 kembali pada T sama dengan 2, negatif 0,5 lagi pada T sama dengan 3, lalu 0 pada T sama dengan 4, 1 pada T sama dengan 5, dan 0 pada T sama dengan 6. Dan bila kita gambarkan secara fisik, bentuk sinyal adalah sebagai berikut. Dan perlu kita ingat kalau sinyal konvolusi itu dalam bentuk garis parabola, garis melengkung, bukan garis tajam seperti segitiga. Itu apa namanya hasil konvolusinya. Jadi itu adalah penjelasan dari saya. Sekian. Apabila ada pertanyaan boleh diajukan secara langsung di komentar YouTube ini. Dan saya ingin menambahkan satu hal lagi. Beberapa kali dalam video pembuktian saya akan mengucapkan seperti di papan tulis yang sudah kita kerjakan tadi. Sementara kita kan tidak menggunakan papan tulis ya. Itu alasannya karena sebelum saya merekam itu saya juga merekam penjelasan soal ini di papan tulis. Akan tetapi videonya terkorupsi, videonya ada masalah ketika saya melakukan transfer data sehingga hilang dan cukup sangat disayangkan. Jadi saya harap Anda tidak begitu kebingungan ketika saya menyebutkan mengenai di papan tulis tadi. Sekian dari saya pengerjaan soalnya. Terima kasih. Dalam simulasi ini, kita menggunakan dua metode pembuktian untuk memastikan kesetaraan dari hasil konvolusinya. Metode yang pertama yaitu metode numerik. Ini menggunakan Riemann sum, yaitu dengan kode np.convolve. Dan ini menggunakan pendekatan diskrit dengan faktor delta T. Selanjutnya ada metode analitik, yaitu dengan piecewise integral. Jadi kita menyelesaikan integral konvolusi secara manual untuk tiap interval waktu yang sudah kita dapatkan di papan tulis tadi. Nah, keduanya akan dibandingkan untuk melihat apakah hasil numerik benar-benar setara dengan hasil analitik. Nah, baik, sebelum kita melakukan seluruh pembuktian tersebut, kita perlu melakukan setup grid dan juga pustaka. Di bagian pertama ini, saya akan mempersiapkan Python dan juga Jupyter Notebook untuk melakukan konvolusi sinyal secara numerik terlebih dahulu, yang analitik selanjutnya. Nah, saya membuka Anaconda prompt dari menu start, lalu saya membuat folder baru bernama PR konvolusi. Kemudian saya masuk ke dalam folder tersebut dan menjalankan perintah Jupyter Notebook. Nah, browsernya akan terbuka secara otomatis dan menampilkan tampilan utama dari Jupyter Notebook. Nah, di halaman Jupyter saya membuka folder PR konvolusi yang sebelumnya sudah saya buat. Lalu saya memilih New Python 3 dan membuat notebook baru. Pada sel pertama, saya mengubah tipenya menjadi Markdown dan menulis judul setup grid dan pustaka Riemann sum np.convolve dikalikan delta T. Selanjutnya, kode berikut akan melakukan setup grid dan juga pustaka. Di kode pertama ini ada import numpy snp dan matplotlib.pyplot splt. Kode ini akan mengimpor modul dari library numpy, ini untuk operasi vektor dan juga matriks, dan matplotlib untuk memvisualisasikan grafik. Di bawahnya terdapat sebuah baris kode yaitu dt sama dengan 1e-3.
Barisan ini akan mendefinisikan variabel delta T sama dengan 0,001, yaitu resolusi waktu time step pada metode Riemann sum agar hasil konvolusi diskritnya ekuivalen dengan integral kontinu sesuai waktu yang berjalan. Selanjutnya di bawahnya ada kode T sama dengan np.arrange dalam kurung 0,6 tambah dt, dt. Kode ini akan membuat array waktu dari T hingga 6 detik dengan interval delta T. Dan penambahan plus dt ini memastikan titik akhir 6 juga ikut dihitung. Nah, setelah baris ini dijalankan, semua library atau pustaka dan juga grid waktu sudah siap. Langkah berikutnya adalah mendefinisikan sinyal xt dan juga yt yang akan dikonvolusi. Sekarang kita akan mendefinisikan dua fungsi sinyal waktu, yaitu xt dan juga yt, dan kedua ini akan dikonvolusi. Pertama-tama, untuk xt sinyalnya berbentuk garis miring linear bernilai t-1 dan aktif pada periode waktu 0 second sampai 2 second. Kodenya adalah sebagai berikut. Pertama ada def x of t dalam kurung tt. Nah, kode ini akan membuat sebuah fungsi bernama x of t dengan variabel waktunya tt. Kemudian ada z sama dengan np.zeros like dalam kurung tt. Kode ini akan menyiapkan array 0 dengan ukuran yang sama seperti tt untuk menyimpan nilai sinyalnya nanti. Kemudian ada m sama dengan tt lebih besar sama dengan 0 dan tt lebih kecil sama dengan 2. Kode ini akan menentukan bagian waktu di mana sinyal aktif, yaitu antara 0 second sampai 2 second. Kemudian terdapat z dalam kurung m sama dengan tt dalam kurung m-1. Kode ini akan mengisi nilai sinyal aktif sesuai rumus linearnya, yaitu t-1. Terakhir terdapat return z. Kode ini akan mengembalikan hasil sinyal xt. Nah, untuk sinyal YT, sinyalnya berbentuk sebuah kotak bertingkat yang bernilai 1 pada periode waktu 0 sampai 2 second dan bernilai 2 pada periode waktu 2 sampai 4 second seperti yang sudah kita bahas pada papan tulis. Nah, untuk kode def y of t tt, kode ini akan membuat fungsi y of t dengan variabel waktu tt dan kemudian ada z sama dengan np.zeros like tt dan sama seperti sebelumnya, kode ini akan menyiapkan array 0 untuk menyimpan nilai-nilai sinyal yt nanti. Dan yang berbeda adalah pada M1 dan M2. Pada YT ini terdapat M1 sama dengan TT lebih besar sama dengan 0 dan TT lebih kecil sama dengan 2. Lalu ada M2 dengan TT lebih besar sama dengan 2 dan TT lebih kecil sama dengan 4. Dua kode ini akan menentukan dua rentang waktu di mana sinyal aktif. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya di papan tulis, kalau nilainya berbeda pada rentang waktu 0 sampai 2 dengan 2 sampai 4. 0 sampai 2 nilainya 2 dan 2 sampai 4 nilainya 2. 0 sampai 2 itu nilai 1. Nah, akibatnya kedua kode ini akan memberikan nilai tetap pada satu dan interval pertama dan 2 pada interval kedua. Lalu terakhir ada xy sama dengan x of t dalam kurung t, y of t dalam kurung t. Kode ini akan menjalankan kedua fungsi pada grid waktu t untuk menghasilkan data sinyal xt dan juga yt. Berikut adalah visualisasi dari kedua fungsi sinyal dan bentuknya adalah garis linear aktif pada detik 0 sampai 2 second, sedangkan YT adalah sinyal tangga aktif hingga T sama dengan 4 second. Dan dilihat dari kodenya ada plt.plot tx label x dalam kurung t. Nah, kode ini akan menampilkan grafik xt terhadap waktu. Kemudian ada kode plt.plot dalam kurung t y label y dalam kurung t. Kode ini akan menambahkan grafik sinyal YT pada sumbu yang sama juga. Dan terakhir ada plt legend PLT show. Kode ini akan menampilkan legenda, semacam sebuah tabel dengan keterangan dan juga hasil visualisasi dari grafik. Untuk langkah selanjutnya, terdapat konvolusi numerik dikalikan dengan delta T dan sumbu waktu. Nah, sekarang kita menggunakan metode yang pertama, yaitu pembuktian numerik menggunakan pendekatan Riemann sum. Nah, bisa dilihat dari kodenya terdapat conv v, artinya convolution, conv sama dengan np.convolve dalam kurung x, y, tutup kurung bintang dt. Dan kembali lagi, np.convolve adalah kode yang digunakan untuk Riemann sum. Dan kode ini akan menghitung hasil diskrit antara xt dengan yt, lalu mengalikannya dengan delta t agar setara dengan integral kontinu. Kemudian terdapat t underscore conv atau convolution sama dengan np.arrange dalam kurung 0, len dalam kurung conv, tutup kurung bintang dt. Nah, kode ini akan menyusun sumbu waktu hasil konvolusi berdasarkan panjang total dari len x tambah len y min 1. Selanjutnya ada kode plt.plot dalam kurung t underscore conv, conv,
label xt konvolusi YT. Nah, kode ini akan menampilkan grafik hasil konvolusi numerik terhadap waktu. Dan terakhir ada PLT legend, PLT X label dalam kurung T, PLT Y label dalam kurung amplitude, PLT title hasil konvolusi XT bintang YT, dan PLT show. Kemudian terdapat beberapa baris kode seperti PLT legend. Ini akan menunjukkan legend label tabel tadi. Kemudian ada PLT X label dalam kurung T, ini akan menunjukkan label dari sumbu XT. Kemudian ada PLT Y label dalam kurung amplitude, ini akan menunjukkan label dari sumbu Y. Kemudian ada PLT title hasil konvolusi XT bintang YT, ini adalah judul dari grafiknya. Kemudian ada PLT show, ini akan menghasilkan grafik dari konvolusi. Nah, kita kan sudah melakukan pembuktian dengan metode numerik. Sekarang kita akan melakukan pembuktian dengan metode analitik. Nah, tujuannya ini untuk memastikan kalau hasil konvolusi numerik kita tadi sesuai dengan perhitungan integral yang teoritis. Kodenya ini bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada def y analitik dalam kurung T. Kode ini akan membuat fungsi y analitik untuk menghitung hasil konvolusi secara analitik. Kemudian ada T sama dengan np.array dalam kurung T. Kode ini akan mengubah T menjadi array numpy agar bisa dihitung elemen demi elemen satu per satu setiap bagian dalam dari T. Kemudian ada Y sama dengan np.zeros_like dalam kurung T. Kode ini akan menyiapkan array 0 untuk menampung hasil analitika. Jadi hasilnya ditampung di Y. Nah, selanjutnya ini adalah bagian kode yang paling penting, yaitu untuk menentukan 3 interval waktu dari hasil konvolusinya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada papan tulis. Pada time interval pertama, yaitu dari 0 second sampai 2 second, kodenya bisa ditulis sebagai ym1 sama dengan setengah T dalam kurung m1 kuadrat dikurangin T dalam kurung m1. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pada range pertama secara matematis rumus konvolusinya adalah setengah T kuadrat dikurangin T. Secara kode kita bisa tulis itu sebagai Y dalam kurung m1 atau pada periode waktu 1 sama dengan 0,5 bintang T dalam kurung M1 bintang-bintang 2 langin T dalam kurung M1. Itu setara dengan setengah T kuadrat min T. Kemudian terdapat YM2 pada periode 2 sama dengan 0,5 bintang T dalam kurung M2 tutup kurung bintang-bintang 2 min 3 bintang T dalam kurung M2 tutup kurung ditambah 4. Dan itu setara dengan setengah T kuadrat dikurangin 3T ditambah 4, yaitu sama seperti yang saya bahas sebelumnya di papan tulis. Dan terakhir yang saya bahas di papan tulis untuk periode waktu yang ketiga dari 4 second sampai 6 second adalah min T kuadrat tambah 10T dikurangin 24. Secara kode ditulis sebagai Y dalam kurung M3 sama dengan min T dalam kurung M3 tutup kurung bintang-bintang 2 ditambah 10 bintang T dalam kurung M3 tutup kurung min 24. Dan ketiga rumus ini akan mengisi nilai hasil konvolusi untuk masing-masing interval sesuai rumus integral. Terakhir dari kodenya ada return Y, dan ini akan mengembalikan hasil fungsi Y analitik dalam kurung T. Nah, di bawahnya terdapat sebuah kode lain, dan kode ini adalah plot perbandingan dari numerik terhadap analitik, yaitu plt.plot dalam kurung T conv, label sama dengan konvolusi numerik. Lalu juga ada plt plot T, Y analitik dalam kurung T, lalu ada label analitik sama dengan manual, dan yang konvolusi numerik tadi itu menampilkan grafik hasil konvolusi dari metode numerik, sementara yang labelnya analitik manual ini menunjukkan hasil konvolusi melalui perhitungan analitik. Nah, kita bisa lihat dari grafik ini. Kalau bisa dilihat kesimpulannya, kedua grafik ini bentuknya sangat-sangat mirip, dan perbedaan singkatnya, konvolusi numerik masih memiliki garis sampai titik ke-12, sementara konvolusi manual sudah berhenti di titik 6. Untuk alasan itu akan kita selesaikan juga setelah ini, karena seharusnya keduanya berhenti di titik ke-6. Terakhir dari kodenya ada PLT legend, ini untuk menampilkan legenda tabel kotak itu. Lalu ada PLT X label dalam kurung T, ini menampilkan sumbu X. Lalu ada PLT Y label dalam kurung amplitude, itu menunjukkan label untuk sumbu Y. PLT title dalam kurung verifikasi konvolusi numerik terus analitik, ini membandingkan keduanya, numerik dan analitik. Dan terakhir PLT show, ini akan menampilkan hasilnya.
Dan sekarang kita harus mengcropping hasil konvolusi yang dilakukan secara numerik agar tidak melebihi 6 detik. Nah, harusnya cuma 6 detik sampai 12. Nah, ini kembali ke metode numerik. Kita menambahkan kode yaitu conv dalam kurung 06 sama dengan conv dalam kurung len dalam kurung t tutup kurung. Dan ini akan memotong hasil konvolusi agar panjangnya sesuai dengan durasi waktu 0 sampai 6 detik. Dan ini diperlukan karena np.convolve dalam kurung menghasilkan panjang total len x tambah len y min 1. Dan itu adalah sekitar 12 detik. Kesimpulannya ketika dikonvolusi, sinyal YT yang nilainya 6 detik itu seolah ditambahkan kepada dirinya sendiri yang membuat dia mendapatkan garis sampai 12 detik. Sementara harusnya hanya 6 detik saja. Selanjutnya ada kode len dalam kurung conv, len dalam kurung t, len dalam kurung conv underscore 06. Kode ini akan menampilkan jumlah elemen dari setiap array untuk memastikan kalau pemangkasannya itu benar. Jadi ini tidak diperlukan juga, kita bisa langsung melakukannya dengan grafik ya, tapi ini yang kita dapatkan adalah hasil matematis ya. Nah, outputnya dari kode ini adalah angka 12001, 6001, dan 6001. Ini menunjukkan kalau konvolusinya sudah disesuaikan dengan durasi aslinya, artinya ini sudah benar ya. Nah, makanya kita sekarang karena sudah mendapatkan hasil yang benar melalui kode terakhir ini yang sebenarnya tidak diperlukan juga ya, kita bisa membuktikan dalam bentuk gambar. Kita kembali ke kode berikut yaitu plt plot dalam kurung t conv 06 lalu label sama dengan konvolusi numerik 0 sampai 6. Nah, ini akan menampilkan hasil konvolusi numerik yang sudah diperbaiki dan hanya berhenti sampai 6 detik dan tidak mencapai 12 detik. Lalu ada plt plot t y analitik lalu label analitik dalam kurung manual. Ini menampilkan kurva analitik sebagai perbandingannya dan bisa dilihat kalau bentuknya kali ini baru sama-sama persis. Kalau sebelumnya sudah bentuknya sama persis tapi yang numerik masih lebih panjang, sekarang sudah benar-benar literally sama persis. Dan terakhir ada beberapa kode yang tentunya untuk melengkapi gambarnya. Ada plt legend untuk menampilkan tabel, plt x label untuk menampilkan sumbu x, plt y label untuk menampilkan sumbu y, plt title untuk menambahkan judul verifikasi numerik plus analitik, dan terakhir ada plt show yang menampilkan grafiknya saja. Nah, terakhir ini ada sebuah langkah yang sebenarnya opsional, tidak perlu kita lakukan karena kita sudah mendapatkan gambarnya dan bisa dilihat gambarnya hampir sama persis ya. Ini evaluasi error dari numerik. Jadi kita menghitung perbedaan antara hasil numerik dan juga analitik. Nah, error ini kita bisa dapatkan dari rumus ERR sama dengan conv underscore 06 dikurangin y underscore analitik dalam kurung t. Dan ini akan menghitung selisih antara hasil numerik dengan hasil analitik. Lalu kita akan meminta R itu ditampilkan dengan kode print dalam kurung max error sama dengan np.max dalam kurung np.ups dalam kurung rr dan tutup kurung. Ini kan menampilkan error maksimumnya. Dan bisa kita lihat error maksimumnya adalah sekitar 0,02. Dan kita bisa tambahkan kode juga print dalam kurung rmse sama dengan np.sqrt dalam kurung dalam kurung err bintang-bintang 2 tutup kurung. Ini akan menghitung root mean square error atau rmse untuk melihat rata-rata selisih hasil ya. Dan bisa kita lihat angkanya adalah m dikali 10 pangkat min 4. Dan terakhir ada kode assert np.allClose dalam kurung conv underscore 06, y analitik t, atol sama dengan 3e min 3, tutup kurung, dan kurva belum cocok dalam toleransi. Ini akan memastikan kedua hasil masih dalam toleransi 3 dikali 10 pangkat min 3. Kesimpulannya errornya itu sangat kecil dan masih dalam toleransi 3 dikali 10 pangkat min 3. Dan akhirnya kita bisa menemukan kalau konvolusi numeriknya sudah valid dan akurat. Langkah terakhir saya akan menampilkan visualisasi error ya dengan rumus plt.plot dalam kurung t, err. Lalu ini akan menampilkan grafik errornya antara hasil numerik dengan analitik. Kemudian ada plt.title dalam kurung error antara konvolusi numerik dan analitik. Dan ini akan memberikan judul pada grafik error tersebut. Kemudian terakhir ada plt x label t untuk menampilkan label sumbu x dan plt y label selisih amplitudo untuk menunjukkan judul pada sumbu y-nya. Terakhir ada plt show untuk menampilkan grafiknya. Nah, kesimpulannya kedua metode pembuktian yaitu numerik dan juga analitik ini menunjukkan hasil yang konsisten dan serupa, dan konvolusi numerik ini dengan np.convolve dikali delta t memberikan hasil yang sama dengan perhitungan analitik dengan error yang sangat kecil yaitu di bawah 0,002.
Simulasi ini membuktikan bahwa pembuktian dengan metode numerik dengan Riemann sum itu setara dengan integral konvolusi secara teoris dan matematis yang kita tulis di papan tulis. Sekian dari saya, Eldrick. Terima kasih.